Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salat qiyam Ramadan di malam yang ke-13. Dan ini patut kita syukuri bersama karena betapa banyak orang di luar sana yang mungkin saja dengan berbagai kesibukannya tidak bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Akan tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu yang olehnya kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita berkat kita melaksanakan qiyam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat qiyam Ramadan, Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh dengan harapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan semoga kita termasuk daripada golongan yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bulan suci Ramadan menjadi momentum paling baik bagi umat Islam untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Terlebih bulan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembedaan antara hak dan yang batil. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas ajwadu bil khair min ar-rih al-mursalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya, dan malaikat Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Terlebih membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang begitu besar. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang senantiasa membersamai Al-Quran. Di antaranya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf. Padahal alif lam mim itu ada satu alif lam mim itu bukan satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf daripada Al-Quran itu mendatangkan 10 kebaikan. Luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ini akan menjadi penyemangat bagi kita. Apalagi ini sudah di malam yang ke-10 kedua ya. 10 kedua. Biasanya 10 kedua ini sudah mulai agak berkurang sedikit berkurang, bermaju-maju sedikit safnya. Apalagi 10 ketiga, biasanya orang para final itu banyak peserta yang berguguran. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan, laksanakan ibadah. Dan ini mungkin menjadi penyemangat kita untuk senantiasa memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an bi ashabihi. Dari Abu Umamah, dia katakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Sesungguhnya ia di sini adalah Al-Qur'an. Akan datang di hari kiamat sebagai apa? Sebagai penolong bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya membersamai Al-Quran. Sewaktu hidup di dunia sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada 2 hadis, dan padahal banyak hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin 2 ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa menyampaikan lebih banyak lagi tentang keutamaan Al-Quran. Sungguh luar biasa. Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh bagi manusia. Orang yang hidupnya galau, ya mungkin berbahasa, coba saja baca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang. Insya Allah hatinya akan tenang. Dan Al-Quran ini luar biasanya, kita baca berulang-ulang kali Al-Fatihah itu diucapkan, dibaca sudah berkali-kali dalam sehari. Apakah kita merasa bosan membaca surah Al-Fatihah? Tentunya tidak. Beda dengan buku-buku yang lain. Buku yang lain pengen baca dari 1 sampai selesai, sampai habis, sampai tamat. Pengen ulangi lagi itu buku sampai 2 kali, 3 kali, boleh lah. Kada bosan.
Tapi pen sudah 5 kali, 6 kali sampai berpuluh-puluh kali, ketika pen membaca buku itu pasti akan bosan. Beda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan bikinan manusia. Al-Quran adalah kalamullah. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Kalau kada bisa membaca Arabnya, sekarang sudah banyak tersedia Al-Quran yang ada Latinnya, yang mana itu bisa memudahkan bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah motivasi buat kita semua untuk senantiasa basah lidah kita dengan Al-Quran. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.